بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير النهي فلا أحد بر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبجدنا ونحن الصالحين ويجعلنا وتعني ونفعنا وانتفاع وذكر ونسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وبره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقالوا من أبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih Allah berikan kita nikmat, bermacam-macam nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Di antaranya nikmat yang terbesar ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh rahmat, yaitu di Baitullah, Masjid Darul Muallimin, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan barakah, mendatangkan rahmat, menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, menjadi sebab panjangnya umur kita dalam taat, dan menjadi sebab kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang, dari sesat menuju selamat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat beliau yang senantiasa menjaga syariat beliau, mengamalkan sunnah beliau. Kelak nanti kita akan berkumpul bersama beliau di surga yang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang tegaknya dunia. Yang pertama, dunia akan tentram, akan tegak, akan bagus apabila ditegakkannya ilmunya ulama. Ada ilmu bil ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Jadi ulamanya mengamalkan ilmunya. Hadisnya sih lupa ingat hadisnya. Cuma tahu. Ya. Yang pertama dengan ilmunya ulama. Ulama mengamalkan ilmunya. Ulama ini siapa? Orang-orang yang tahu tentang Allah. Orang-orang yang mengetahui ilmu syariat, mengamalkan ilmu syariat, itu ulama. Ya. Orang-orang yang paling takut sama Allah. Ulama macam-macam, ya. Jadi yang jelas
dengan ilmu, dengan ulamanya dengan ulama yang mengamalkan ilmunya. Satu negeri, satu tempat akan makmur apabila ulamanya mengamalkan ilmunya. Apabila ulamanya mengamalkan ilmunya. Yang kedua, apabila umaroknya memimpin dengan adil. Yang kedua. Yang ketiga, lupa yang ketiga nih. Kalau belajarnya udah tua begini nih, ya. Ngapalin lupa lagi ya, Ustaz ya. Beda, iya tuh. Yang ketiga, orang kayanya dermawan. Orang kayanya dermawan. Dermawannya ini jalurnya bener. Ada orang dermawan, dia kaya dermawan, cuman jalurnya salah. Dermawannya kepada kemaksiatan. Tapi kalau orang dermawan berilmu, dia benar jalurnya. Ada bangunan masjid atau bangunan majelis taklim yang kira-kira lama jadinya, sini saya nekel semua, dikelarin. Ya. Ada masjid yang masih kurang apa, sini saya kelarin. Itu. Jadi hartanya bermanfaat. Ya. Dia nyalurkan hartanya benar. Yang keempat, doaul fuqara. Orang fakir, doanya orang fakir. Fuqara ini fakir. Orang fakir itu beda sama miskin. Kalau miskin nggak punya harta, tapi kalau fakir lebih nggak punya lagi. Baju selembar-lembarnya. Kalau orang miskin masih makan tiap hari. Kalau orang fakir hari ini makan, besok entah. Besok nggak tahu makan apa enggak. Itu orang fakir. Tapi sekarang banyak yang pura-pura fakir, ya. Banyak yang memanfaatkan kemiskinannya atau yang ngaku-ngaku fakir banyak. Ya. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk nyari dunia. Tujuannya yang enggak ini. Tujuannya untuk menghinakan diri dia untuk dunia. Naudzubillah dari doanya orang fakir yang benar-benar fakir. Orang fakir yang nggak mau menghinakan kefakirannya. Itu kalau dia berdoa mantep itu. Ya. Kalau orang fakir yang emang sengaja apa? Seneng sama fakir, seneng dia, gampang nyari duit dia bilang. Ya. Ini nggak benar, fakirnya nggak benar. Manusia jadi fakir aja nggak benar, apalagi jadi ulama itu. Jadi orang fakirnya nggak benar. Tapi semua itu standarnya kemana? Standarnya ke syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ulama ilmunya banyak. Tapi kalau dia keluar jalur dari syariatnya Nabi, enggak. Bukan ulama namanya. Ya ulama, tapi ulamanya beda gelar. Bukan ulama akhirat, tapi ulama dunia. Standarnya apa? Syariatnya Rasulullah. Siapapun dia, kalau dia mengamalkan syariatnya Nabi, dia selamat. Nggak perlu jadi ulama. Kalau kita mau selamat, tinggal ikutin Nabi aja udah. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada umat ya. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Perintahnya mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai Allah. Ya'lam rahimakallah anna muhabbatal abd anna muhabbatal abd lillahi wa li rasulih ta'atuhu lahuma wa ittiba'uhu amruhuma. Ketahuilah sesungguhnya tanda cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, yaitu taatnya dia kepada Allah dan Rasul, dan mengikuti perintahnya atau menjalankan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasul. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul
Itu yang jadi jaminan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wa mahabbatullah lil ibad, dan tanda cintanya Allah kepada hambanya, in'amuhu alaihim bil ghufran. Allah berikan nikmat, Allah berikan kita nikmat. Allah berikan kepada mereka nikmat dan ampunan, ya, dengan pengampunan Allah. Selagi kita masih Allah berikan kita nikmat, itu Allah masih cinta sama kita. Allah masih sayang sama kita, masih cinta sama kita. Kadang-kadang kita kan suudzon aja sama Allah. Ya Allah, karena udah kebanyakan dosa, jadi udah kebanyakan dosa, hidupnya susah mulu, jadi suudzon sama Allah udah. Suudzon terus sama Allah. Akhirnya bukannya mensyukuri nikmat, jadi tambah kufur sama Allah. Nauzubillah. Qila al-'abdu idza 'alima anna al-kamal haqiqi laisa illa billah. Dikatakan bahwa seorang hamba apabila dia telah mengetahui kesempurnaan yang hakiki, yang kesempurnaan itu tidak dari siapa-siapa, dan yang kesempurnaan itu kecuali datangnya dari Allah Ta'ala. Bukan dari apa-apa, bukan dari siapa-siapa, akan melainkan kesempurnaan yang hakiki itu kesempurnaan yang datangnya dari Allah dan untuk Allah. Setiap yang sempurna, perkara yang bagus, semua datangnya dari Allah. Mana kamal ma yarahu kamalan min nafsihi aw min ghairihi fa huwa min Allah wa billah. Begitu juga ketika dia melihat yang lain. Ketika dia melihat sesuatu yang sempurna, yang bagus, yang indah, baik yang ada di dalam diri dia maupun yang ada yang ada di diri orang lain ataupun di benda-benda yang bagus, setiap keindahan yang kita lihat mau dari diri kita ataupun dari selain kita, itu kita ingat langsung apa? Kesempurnaan itu milik Allah dan hanya untuk Allah. Sempurna sesuatu nggak bagus kalau tidak digunakan untuk Allah, kalau nggak dimanfaatkan untuk Allah. Lam yakun hubbu illa Allah fillah. Wa dzalika yaqtadi iradatu ta'ah wa raghbatu fihi fima yuqarribuhu ilaih. Dan dengan kesempurna, dengan dia mengetahui itu, sehingga dengan itulah, dengan kecintaan tadilah dia menetapkan dirinya dengan kecintaan tadi yang akan mengajak dia selalu taat kepada Allah, warahbah, sehingga menimbulkan keinginan dia untuk menjadi dekat kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dia menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Cinta sama Allah, jalankan perintah Allah, itu buktinya. Buktinya apa? Ya, bukti yang paling gampang susah apa ya? Sholat. Ya. Gampang sholat. Syariat yang 5, ya. Rukun Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Yang paling gampang yang mana di antara 5 itu? Haji atau umroh paling gampang tuh. Banyak yang orang umroh, bagus, insya Allah. Ya. Kita belum bisa, ya berdoa biar bisa. Mudah-mudahan kita berangkat semua dan coba di sini. Ya. Syariatnya Nabi Muhammad. Wa amil Hasan qala agwamun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inna la nuhibbu rabbina. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. An Bashar al-Hafi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil manam faqala ya Bashar atadri bima rafa'aka Allah min baini aqranik.
Qultu la ya Rasulullah. Qala bi khidmatika lisalihin wa nasihatuka li ikhwanik wa muhabbatika li ashabik wa ahli sunnati wa ittiba'uka li sunnati. Wa qala sallallahu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamati fil jannah. Wa 'anil Hasan, dan diceritakan dari Imam Hasan Basri, ya. Qala aqwamun ala ahdi Rasulullah, ada satu kaum di masanya Rasulullah SAW yang menyatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, inna la nuhibbu rabbina, sesungguhnya kami cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan kami, itu Allah. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini, ya. Wa an Bashir Hafi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala ya Bashar atadri bima rafa'aka Allah min baini aqranik. Qultu la ya Rasulullah. Qala bi khidmatika lis-salihin. Ada satu kaum yang mereka menyatakan cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini, ya. Ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena banyak orang cinta sama Allah tapi tidak mentaati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Wa'an Bashir Hafi, dari seseorang yang bernama Bashir al-Hafi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Nabi sallallahu fil manam, aku melihat Rasulullah dalam tidurku, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Faqala, Bashar ini seorang yang soleh, ya, orang yang soleh Bashar ini. Kemudian Nabi berkata kepada dia, ya Bashar, atadri bima rafa'allahu min baini aqranik, karena kesolehan seseorang ini, Bashar ini, Allah angkat derajatnya menjadi hamba yang mulia, ya. Dimuliakan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasul, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada dia, wahai Bashar, atadri bima rafa'akallahu min baini aqranik, apakah engkau mengetahui, ya, sebab Allah mengangkat derajatmu dari antara aqranik, sahabat, di antara kerabat-kerabatmu? Qultu, maka aku menjawab, la ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Qala bi khidmatika lis-salihin, ya. Jawab sama Nabi, apa? Kenapa engkau bisa Allah angkat derajatmu? Yang pertama, dengan khidmahmu kepada orang soleh. Khidmahnya kepada solehin. Siapa solehin ini? Ulama, ya. Guru-guru, itu solehin, orang-orang soleh. Khidmahnya kita kepada orang soleh, ya, khidmah. Ini zaman sekarang kita khidmah sama orang soleh dibilangnya apa? Dibilangnya macam-macam sudah. Salaman sama orang soleh beda dikit aja, udah dianggapnya macam-macam, ya. Nunduk dikit sama orang soleh dianggapnya jongos, ya kan? Ini zaman udah gila sekarang, zaman udah gila. Makanya orang-orang sekarang banyak yang pada kurang ajar, songong-songong sama orang soleh. Songong-songong. Padahal kita diperintahkan, ya. Malah sebab kita diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala gara-gara kita khidmah sama orang soleh. Kalau mau diangkat derajat kita, selain kita menunaikan perintah Allah, menjalankan kewajiban dan menjalankan sunnah Nabi, itu ada juga. Ini tadi khidmah juga sama orang soleh. Dan orang soleh ini jangan kita anggap orang tua kita nggak termasuk orang soleh, termasuk. Apalagi orang tua kita orang soleh, tambah lagi, ya, tambah mantep lagi. Ya, kadang-kadang kan kita kan khidmahnya sama orang soleh, sama orang tua kurang ajar. Banyak yang begitu. Sama orang soleh, masya Allah, dicari-cari, diuber-uber, tapi sama orang tua buru-buru. Salaman sama orang tua enggak.
Sama orang soleh merajin, cium tangan bolak-balik. Orang tuanya nggak dilupain. Padahal sebab dia jadi orang soleh, dia bisa muliakan orang tua. Ya. Lupa gitu ya. Iya. Walasihatu kal ikhwani. Dan nasihat kita juga, nasihat kita sering nasihatin orang-orang yang keliru, yang lupa, kita bilangin. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Mau nasihatin takut sekarang. Nggak enak nggak enak Ntar kalau kita begini, tadi begitu, udah bikin ini duluan, akhirnya kagak jadi saling nasihatin, nggak ada udah. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling ngajak, saling nasihatin, saling nasihatin dalam kebenaran. Salah diingetin, ya jangan marah. Sekarang diingetin, galakan dia. Ya. Diingetin nggak mau diingetin, salah. Dia tahu dia salah. Kenapa salah? Sengaja anda salah-salahin. Dia malah sengaja. Ada yang begitu. Jadi jangan nyepelein, jangan gampangin. Nah ini tugasnya siapa? Ini tugasnya para ulama, ngingetin kita. Orang-orang yang berilmu ngingetin. Ini bagian mereka nih, nasihatin kita nih. Cuma nasihatin aja. Kalau kita nggak bergerak, ya nggak berubah. Sering kita dengar nasihat, ya sering. Kalau yang sering ikut pengajian, sering ikut majelis, sering dapat nasihat, sering dapat ilmu. Pertanyaannya diamalkan nggak ilmunya? Kalau nggak diamalkan ya nggak ada manfaat apa-apa. Sama kayak orang punya duit 2 miliar. Punya duit 2 miliar. Itu duit nggak diapa-apain, diliatin aja. Kerasa manfaatnya? Nggak kerasa. Mau punya duit 2 kamar juga nggak berasa manfaatnya. Beda sama orang punya duit cuma 10.000, dibeli rokok sebungkus. Diisep, kerasa nggak? Cuman sayang, belinya kenapa beli rokok? Gitu kan? Coba beli roti, gitu kan? Beli makanan, cemilan, merasa. Walaupun 10.000, kalah yang 2M tadi. 2M cuman omongan doang, 2M. Ya. Sama kayak orang makan tahu, nyata makan ayam mimpi. Ya begitu. Sama orang yang berilmu juga nggak diamal ilmunya, mimpi. Pengen hidup enak ya mimpi. Mau enak ya amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Apa? Bagaimana cara mengamalkan ilmunya? Kerjakan yang Allah perintahkan, ya. Yang Nabi senang. Kejar cinta Allah, kejar cinta Nabi. Itu gunanya ilmu, kita ngamalkan ilmu kan gunanya itu. Biar apa? Biar kita dapat cintanya Allah, cintanya Nabi. Nggak peduli orang mau cinta sama kita, nggak masa bodoh. Yang penting Allah sama Nabi cinta sama kita. Tapi ingat, kalau seseorang sudah cinta sama Allah dan cinta sama Nabi, terlebih dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia sudah dipastikan dia akan baik hubungannya kepada sesama makhluk. Kan begitu. Ini nggak boleh masa bodoh juga. Masa bodoh. Yang penting mah Allah ini salah juga ente. Nggak semena-mena juga. Ya. Kan ada caranya semua. Ya. Dengan khidmahnya kepada orang soleh dan dengan nasihatnya dia liikhwani kepada saudaramu. Ini nggak segan-segan nggak sungkan-sungkan nasihatin. Kalau ada yang salah dibilangin, dikasih tahu. Ya. Kalau sekarang kita kan sudah hilang, yang begitu udah hilang. Ya. Mau nasihatin ya tadi udah suzon duluan. Ntar anu, akhirnya kagak jadi, akhirnya belangsak bareng. Alhamdulillah, semasjid belangsak semua. Ya lucu begini, ya kan? Lucu, jangan begitu. Satu majelis, satu guru, satu ilmu belangsak bareng-bareng, jangan. Ya, jangan sungkan-sungkan nasihatin. Ya. Wa mahabbatuka li ashabik, dan karena cintanya kamu kepada sahabatnya, cinta gitu. Ya. Cinta khidmah solehin. Ya. Terus nasihat. Orang nasihatin kita berarti cinta sama kita, dia sayang sama kita, makanya dia nggak mau kita celaka.
nasihatin kita, ya. Tanda cintanya dia sama kita nasihatin. Wa ahla sunnati, dan berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi jalankan, apapun sunnah Nabi jalan, jangan diremehin, jangan diremehin. Ya. Orang yang remehkan sunnah, nanti dia bakal gampang ninggalin yang wajib. Kalau orang sudah gampang ninggalin yang wajib, naudzubillah min dzalik. Ya. Perkara sunnah diremehin, akhirnya ntar yang wajib gampang tinggalin. Ya. Naudzubillah. Wattiba'u kali sunnati, dan mengamalkan kamu untuk sunnahku, ya. Pengamalanmu untuk sunnahku, ya. Ngamalin sunnah Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Dan Rasulullah bersabda, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Dan siapa orang yang mencintai aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Adapun dia nanti bersamaku di hari kiamat, yaitu di mana? Di surga bersama Nabi SAW. Kalau kita pengen ketemu sama Nabi, pengen masuk surga bareng Nabi, gampang, ya. Gampang, tapi nggak semua orang mampu. Gampang, tapi nggak semua orang mampu. Kadang-kadang kita mau ngasih tahu orang aja, minum pakai tangan kanan, malu, ya, malu, sepele ya itu, sepele. Bisa kita ngelakuin? Nggak bisa. Kalau nggak Allah bimbing, nggak bisa. Kalau nggak Allah tuntun, kita nggak bisa. Gampang kayaknya. Gampang cuma ngikutin Nabi aja. Gampang mulut kita. Nafsu kita nggak begitu. Nafsu kita nggak begitu. Masuk kamar mandi pakai sendal, sunnah, tulisan. Batas alas kaki sampai sini, kagak dipakai sendalnya. Iya. Maaf ngomong, buang air duduk sunnah, dipikirin tempat berdiri. Nah, kan begitu. Iya. Bagaimana coba? Ayo, berani nggak bilangin? Iya. Ayo. Nah, gitu kan? Yang penting coba kalau ulamanya negasin. Kalau nggak perlu ulama besar sih, kalau seandainya kita mau ilmu itu dipakai, nggak perlu ulama besar. Satu lingkungan yang ngerti tentang ilmu, diangkat dia, ayo duduk di sini, ayo bimbing kami, begitu ya. Satu orang yang ngerti, yang paham, yang ngerti tentang Allah dan Rasul, tentang syariat Nabi, tentang bagaimana kita biar cintai Allah dan bisa ngikutin Nabi dengan benar, begitu maksudnya. Cari orang itu, ya. Dudukin, ajarin kita, gitu. Yang nggak malu ngomongin duduk, yang nggak malu kalau minum, kalau ngasih tahu minum duduk, ya kan? Makan tangan kanan, sepele nggak ini? Ini kan pelajaran TK ini. Gimana ya orang tua masih makan tangan kiri aja, berarti dia nggak TK dulunya kan? Nah, kan ketahuan, nggak begitu juga. Diingetin, mungkin lupa, sekali lupa, 2 kali masih lupa, 3 kali emang bego dasar udah, 3 kali diingetin masih lupa aja, emang nggak mau diingetin berarti udah. Jangan begitu, ya. Padahal dari hal-hal yang sepele itu yang Allah angkat derajatnya, nggak sepele itu. Di sisi Allah nggak ada yang sepele. Hal kebaikan apapun ada hitungannya. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah tahu sekecil apapun yang kita buat, Allah tahu. Yarah, sekecil apapun amal buruk yang kita lakukan, Allah tahu. Semua ada hitungannya. Ya. Kalau orang yang berilmunya begitu, ya, di satu tempat orang yang berilmunya ngamalkan ilmunya, insya Allah itu tempat makmur. Ya. Kadang-kadang kan begini, ustadz yang bagus ya,
Ustadznya Masya Allah, cuman salah tempat ustadznya. Entah salah tempat, entah bagaimana, wallah alam, nggak tahu dah. Apa memang di lingkungannya memang manusianya sudah kelewat berilmu mungkin ya. Jadi sama nasihat itu anti, sama majelis itu apa ya? Anti sudah. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat orang-orang di lingkungannya para ulama, ya mereka enggak, walaupun mereka sudah punya ilmu yang luas, cuma mereka tetap mengamalkan sunnah Nabi apa majelis. Di antara sunnah Nabi majelis begini nih, taklim begini majelis. Walaupun yang dibahas cuma rukun wudhu, nggak masalah. Walaupun pembahasannya cuma rukun wudhu atau sunnah wudhu atau yang makruh dalam wudhu, nggak masalah. Yang dilihat bukan pembahasannya, yang dilihat itu majelisnya itu. Siapa orang majelis dia duduk. Di situ disebut, di situ duduknya dia majelis taklim, dalam rangka majelis taklim. Semua diampunkan dosanya gitu. Jadi cara kita minta ampun sama Allah nggak cuma dengan istighfar, banyak yang kita nggak tahu, banyak amalia banyak yang kita nggak tahu. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita nggak dikasih tahu ya nggak bakal tahu, ya kan? Nah ini ulama ya harus memberitahukan itu. Kalau ulamanya begitu ngasih tahu ya. Yang hak disampaikan sama dia, yang batil. Kalau jelas sunnah Nabi, pakai pakaian putih sunnah Nabi. Kalau hari Jumat, terlebih hari Jumat harus pakai putih-putih, sunnahnya pakai putih-putih biar afdol. Kalau sholat Jumat ini mah kagak, kayak belangkon, kayak peci, boleh. Cuman kan sayang kagak dapat pahala sunnah, begitu kan? Bukan nggak boleh, nggak dosa. Ini bukan perkara dosa atau enggak, adabnya sama Nabi bagaimana gitu loh. Kan begitu. Enggak dosa. Ya. Enggak dosa. Dosa itu kalau enggak pakai apa-apa dosa. Ke masjid sholat Jumat enggak pakai apa-apa. Nah itu dosa baru. Ya. Dosa. Gunting kuku sebelum Jumat potong kuku. Kan sunnah ini. Sepele enggak? Masih banyak nggak kalau kita lihat Jumatan kukunya panjang-panjang? Kadang-kadang jadi khotib kukunya hitam. Banyak yang begitu, ya kan? Banyak. Gimana coba kalau kita lihat ibadah kita hancur-hancuran, ibadah kita hancur-hancuran. Ya, hancur-hancuran ibadah kita hancur-hancuran. Modal kita masuk surga, modal keyakinan doang udah. Yakin, amal nggak ada. Ya kan? Amal nggak ada, yakin. Amal nggak ada. Tapi mudah-mudahan dengan keyakinan kita insya Allah kita akan ketemu di surga. Mau surga mana ketemu insya Allah dah, ya. Insya Allah ketemu dah. Mudah-mudahan kita surga, mudah-mudahan dah, ya. Terserah Allah dah mau taruh surga mana, ya. Apa mau di emperan surga, apa di depannya doang nggak masalah. Yang penting surga gitu udah. Iya. Habis dikata ilmu kita nggak punya ilmu, dikata ibadah kita bagus kagak bisa. Ibadah sekenanya udah. Gitu. Jadi kan tugasnya orang yang berilmu. Nggak harus dia ulama, tidak. Yang berilmu, yang tahu itu haram. Yang tahu itu haram, yang tahu itu sunnah, sampein. Begitu loh. Yang tahu itu makruh, disampein. Jangan diintar-intari nyampeinnya. Ntar kalau keburu mati repot urusannya. Iya. Orang tahu ilmu nggak disampaikan keburu mati, aduh, dihisap ntar, ilmunya dihisap oleh Allah. 4 yang dihisap, yang pertama umur, yang kedua badan kita, yang keempat, yang ketiga ilmu, yang keempat harta. Ini semua dihisap sama Allah nanti. Kita ngaji, tahu ilmunya, kenapa nggak diamalin? Ayo, kenapa nggak kita amalin? Kenapa nggak kita sampaikan dakwahnya Nabi? Ayo, mau ngomong apa? Gak enak ya Allah, dia kan lebih tahu dari saya ya Allah. Nggak ada urusan. Mau lebih tahu, mau lebih apa? Kalau seandainya dia lupa, bagaimana? Emang tahu kita dia lupa? Enggak kan? Makanya disampaikan. Gitu. Hidup indah kalau yang berilmu tahu posisi dia,
dan yang nggak berilmu nyadarin posisi dia. Indah itu. Ya. Yang berilmu nyampaikan tugasnya dia, yang nggak berilmu tahu diri. Kita kurang ngerti ini, belajar makanya biar ngerti untuk apa ngertinya, biar bisa mencintai Allah dan Rasul, biar selamat, hidup kita selamat di dunia dan akhirat, selamat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Doanya maketol tiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah, dinasihat ngambek yang model begini kan ya. Jangan begitu, jangan nggak ada sepele, nggak ada yang sepele. Wajah fil athar masyhurah annal mutamassik bi sunnati sayyidil khalaiq wal mursalin inda fasadil khalqi wa ikhtilafil madahib lahu ajru 100 syahid. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, hadis yang sudah banyak didengar orang, yang sering disampaikan juga sama orang. Sesungguhnya orang yang berpegang yang mengamalkan sunnah Nabi ya, di tengah-tengah fasadul khalq ya, rusaknya umat ya, sekarang udah masanya udah ya. Kalau kita bilang rusaknya umat ya sekarang udah, enggak tahun depan, enggak, sekarang udah rusak udah, apalagi tahun depan ya. Sekarang aja udah rusak udah. Wakhtilafil madzahib, dan perbedaan madhab ya, banyak yang ini begini mazhabnya, ini mazhabnya, yang macam-macam mazhab dah. Yang mengamalkan sunnah di tengah-tengah itu lahu ajrum 100 syahid, maka dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Sepele itu? Enggak sepele. Satu aja orang mati syahid balasannya surga 1. Gimana kalau 100? Ya. Bagaimana kalau 100? 1 aja surga balasannya. Kata vision Islam adalah satu sunnah Nabi. Sunnah, yang namanya sunnah Nabi, sunnah tetap. Nggak ada hari ini sunnah besok nggak ada. Ya. Pakai minyak wangi. Ini yang kecil-kecil aja lah. Minyak wangi walaupun yang ceban, yang dioles panas, dapat pahala. Judulnya kan minyak wangi. Walaupun dioles panas nih. Yang dilihat kan niatnya ittiba sunnah, ya, ngikutin sunnah Nabi. Dia beli minyak wangi semampu dia. Bisanya beli yang ceban, beli. Enggak mesti minyak wangi yang 2 juta, enggak. Yang salah itu ketika dia pengen beli minyak wangi yang 2 juta, dia maksain, dia nyolong. Buat sunnah, ini batil, enggak benar nih, ya. Kalau mau menjalankan sunnah yang dia mampu, ya silakan. Beliin ceban. Ya, masih ada nggak ceban? Masih ada ya? Walaupun dia nggak ada wangi-wanginya, panas. Tetap berpahala dia. Walaupun yang dibeli dia bukan minyak wangi beneran. Banyakan solnya. Gitu kan? Minyak wanginya sedikit. Dapat pahala sunnah dia, dapat. Yang dipakein yang sama dia yang diolesin ustad minyak wangi kan bagusan. Kira-kira juga. Jangan ustad lu colekin, jangan. Teman-teman. Oh iya. Jangan ustad. Ya. Kalau mau ngasih ustad jangan yang panas juga, jangan. Ini mah yang penting niat ya, iya emang niat. Cuman niat. Mentang-mentang niatnya, kalau begitu ntar malaikat sebel juga ente. Yang penting niatnya ntar nggak tulis malaikat loh. Yang benar juga. Sunnah. Walaupun cuman minyak wangi yang 10 ribuan. Ya. Bukan wanginya yang dilihat sunnahnya, tapi niat dia ittiba sunnah. Ngikutin sunnah. Itu yang sepele-sepele banyak. Keluar dari masjid kaki kiri. Banyak yang lupa. Enggak percaya, lihat CCTV, lihat dah. Ada CCTV sini?
Ada, lihat coba siapa-siapa aja yang keluar masjid kaki kiri. Ayo. Ustaznya pisah kaki kiri, kaki kanan keluar. Nah, loh. Iya kan? Lupa mungkin, kalau 2 kali masih lupa, 3 kali kebiasaan berarti. Iya, bukan lupa, kebiasaan gitu kan. Iya tuh, itu baru CCTV dunia. Bagaimana nanti CCTV akhirat? Nanti CCTV-nya Allah bagaimana nanti? Kalau CCTV dunia selingkupan itu doang, satu lokasi itu doang. Tapi CCTV-nya Allah di mana aja, kapanpun, apapun yang kita buat ada rekamannya. Ayo, ada rekamannya. Kapan dibuka? Nanti di Yaumul Mahsyar nanti dibuka. Nah, sekarang kita aman. Allah tutup aib kita masih sekarang. Alhamdulillah. Nikmat ini. Nikmat besar juga apa? Allah tutupin aib kita. Besar nikmat. Coba Allah buka, nggak bakal ngumpul kita sini. Iya. Atau ngumpul, lu tadi habis itu ya, udah. Main salah-salahan udah. Ngaji kagak. Salat kagak. Yang ada bubar yang ada. Iya. Alhamdulillah. Nikmat juga tuh. Iya. Allah tutup. Kata fi syariat Islam, wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ada hadis masyhur juga ini ya, yang sering kita dengar juga ini hadisnya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Beliau bersabda, setiap umatku, semua umatku yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Illa, kecuali man aba, orang yang enggak mau. Ya, kecuali dia yang enggak mau. Kecuali orang yang nggak mau surga. Ya. Kalau dibilang nggak mau surga, nggak mungkin ada umat Nabi